Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Lihat, Pak. Ya, baik. Kita mulai dengan perencanaan dan penyusunan program untuk pendidikan inklusif, ya, em, sebagai tema satu dan juga untuk topiknya yaitu desain universal untuk pembelajaran. Nah, ini mungkin bagi kita masih belum apa ya, belum membudaya ya. Jadi mesti beberapa mengenal atau bahkan banyak juga yang belum mengenal. Yang pertama, eh, kita lihat tujuannya untuk tema satu dan topik satu ini, ya, yaitu mengidentifikasi tujuan dan prinsip-prinsip Universal Design for Learning, ya, Universal Design for Learning, ya. Jadi kita untuk pertemuan ini yang pertama belajar UDL, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan yang kedua menganalisis manfaat dan tantangan dalam menerapkan UDL, ya. Kita lihat nanti apa saja manfaatnya. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pelajaran dengan prinsip UDL, ya. Apa saja efektivitasnya dan bagaimana prinsip-prinsip UDL. Kemudian juga merancang lingkungan dan juga pengalaman belajar, ya. Jadi memang walaupun hal yang baru dan Bapak Ibu termasuk angkatan pertama, jadi kita sama-sama belajar mengenai UDL ini. Nah, kita lihat mulai dari peran pendidikan dalam menciptakan masyarakat inklusif. Ya, di situ ada 3 gambar dari kiri, tengah maupun kanan. Nah, di sini kiri eh, ke kanan ini merupakan alur, ya, alur peran pendidik membentuk masyarakat yang inklusif. Ya, jadi alurnya seperti ini. Yang pertama, ya, kita perlu mengurangi diskriminasi, ya. Jadi memang upaya kita dalam menciptakan masyarakat inklusif diawali dengan mengurangi diskriminasi, ya. Tentunya Bapak Ibu sudah memulainya di sekolah masing-masing. Eh, Sebagai langkah awal, yang pertama menghentikan perilaku diskriminatif, ya, di sekolah, ya. Itu yang pertama, ya, perilaku diskriminatif kita hilangkan atau kita kurangi secara bertahap karena kita sebagai pendidik menjadi tameng di sini, ya, sebagai tameng jadi ujung tombak di sekolah untuk memberikan pemahaman, ya, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Kita harus menyampaikan dan juga berperan sebagai garda terdepan, ya, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan juga dihargai, ya, di sini, ya, tanpa memandang perbedaan fisik ataupun latar belakang. Ini adalah langkah yang pertama, yang utama, kurangi diskriminasi. Jika itu sudah membudaya, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kesetaraan, ya. Nah, prinsip kesetaraan itu sebagai kondisi yang kedua, ya, alur yang kedua. Jadi kita perlu menekan diskriminasi, kemudian langkah selanjutnya menanamkan nilai kesetaraan. Nah, kesetaraan di sini berarti setiap siswa, termasuk penyandang disabilitas, ya, mendapatkan hak, mendapatkan akses dan peluang yang sama, ya. Jadi akses dan peluang itu harus sama, baik yang berkebutuhan khusus ataupun bukan, ya, dalam pembelajaran, ya. Pendidik berperan memastikan bahwa fasilitas, ya, di sini dan metode mengajar bisa mengakomodasi, ya, bisa mengakomodasi
semua siswa. Ya, tidak ada yang tertinggal. Semuanya harus diakomodasi. Itu prinsip ataupun tahapan yang kedua ya di dalam kesetaraan. Jika memang tahapan yang kedua sudah cukup baik progresnya, kemudian kita akan lanjut ya ke tahapan yang ketiga. Ya tentunya masyarakat yang harmonis di sini ya. Ya, ini sebagai tujuan akhir sehingga dampaknya berdampak panjang ya untuk mewujudkan pendidikan inklusif ya. Jadi ketika nilai-nilai anti diskriminasi dan kesetaraan sudah dipupuk di bangku sekolah, maka akan lahir ya generasi masyarakat yang saling menghargai, yang toleran dan juga hidup berdampingan secara damai. Jadi ini alur yang kita harus lewati ya dari pertama, kedua dan ketiga ya sesuai dengan prinsip yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi kesimpulannya pendidik adalah agen perubahan ya. Sebagai agen perubahan kita coba melakukan dengan tindakan nyata di kelas. Baik, kita lihat lagi di sini ada model layanan pendidikan inklusif ya, model layanan pendidikan ya bagi murid berkebutuhan khusus ya. Ini model layanan. Tadi tahapannya sekarang model layanan juga sama ya, bertahap dari mulai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, yaitu pada zaman dulu kita melakukan sistem eksklusi ya di sini ya, atau tidak bersekolah. Ya, eksklusi atau tidak bersekolah ya. Jadi anak-anak dianggap tidak mampu untuk belajar. Ya. Ini merupakan eh, tahapan yang paling tidak ideal ya karena mereka dianggap tidak mampu belajar ya mereka tetap berada di rumah sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan sama sekali dan ini sudah mulai ditinggalkan ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga sekarang kemudian masuk ke kedua segregasi ya. Nah, di sini anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya, sudah mau masuk sekolah namun masih ada pemisahan sekolah umum dan sekolah khusus ya. Jadi mereka tidak digabung ya. Jadi sekolah secara terpisah. Ya, sudah ada layanan mulai diberikan, namun dalam lingkungan yang terisolasi ya mereka terpisah. Ya, jadi ada pemisahan antara sekolah umum dan sekolah khusus ya. Seperti kalau di kita di SLB ya, atau mungkin di daerah eh, Banten namanya sekolah khusus. Nah, meskipun mereka mendapat pendidikan, mereka tidak memiliki kesempatan yang berinteraksi dengan teman sebaya non disabilitas. Ya, jadi ya mereka yang berkebutuhan khusus sendiri, yang reguler sendiri juga ya, sehingga tercipta jarak sosial. Nah, ini masih belum ideal, tapi sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu integrasi ya. Di sini sudah ada kelas bercampur tapi terpisah. Maksudnya bagaimana? Ya, nah di sini sudah ada penggabungan secara fisik ya, sudah ada penggabungan, namun belum sistemik ya. Jadi murid berkebutuhan khusus berada di sekolah yang sama, ya sudah. Jadi kalau sebelumnya sekolahnya berbeda, nah sekarang sekarang sudah sampai ke sekolahnya sama dan ada penggabungan ya. Namun sering ditempatkan di kelas yang berbeda. Jadi satu sekolah tapi kelasnya berbeda, ya atau memiliki skat tersendiri ya. Jadi anak dimasukkan ke sekolah umum, tetapi mereka harus menyesuaikan diri dengan sekolah dengan sistem sekolah yang ada. Jadi ini anak menyesuaikan sekolah ya, bukan sekolah menyesuaikan anak ya. Jadi di sini tahap ketiga ini masih anak menyesuaikan sekolah ya. Jadi kadang-kadang mereka hanya menumpang tempat ya, tidak ada perubahan kurikulum ya di sini. Jadi anak dipaksa untuk sama kurikulumnya dengan siswa reguler. Nah, ini tahap yang keempat, tahap inklusi, ya, anak-anak belajar bersama tanpa diskriminasi.
ini tujuan utama pendidikan modern ya. Dan kita sudah memasuki pendidikan modern dengan sistem inklusi ya. Jadi semua anak terlepas dari perbedaan kemampuan belajar dengan bersama eh, di kelas ya, sistem inklusi ini. Dalam model inklusi, sistem sekolah yang menyesuaikan diri ya. Jadi kalau sebelumnya anak menyesuaikan diri dengan sekolah, nah sekarang sekolah yang menyesuaikan diri eh, kepada anak-anak ya, untuk memenuhi kebutuhan murid, semua murid. Tidak ada lagi pemisahan, guru menggunakan metode yang fleksibel ya. Sekarang sudah mulai ya, metodenya sudah fleksibel, menyesuaikan anak, agar setiap anak, baik yang ada disabilitas ataupun tidak, bisa belajar bersama secara efektif dan saling menghargai ya. Jadi ketika kita bicara inklusi, itu tidak hanya anak-anak yang disabilitas ya. Sebenarnya setiap anak ya, baik anak disabilitas maupun anak reguler, itu memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan kemampuannya ya. Karena memang yang reguler pun ternyata banyak hal-hal yang perlu bantuan khusus ya. Tentunya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah ini program yang sekarang mulai di digencarkan, dicanangkan, yaitu Universal Design for Learning atau UDL ya. Kita mulai belajar UDL di sini, dimulai dari memahami kerangka kerja pendidikan untuk semua peserta didik. Nah, ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama bagian atas kiri ya. Di sini ada gambar dengan desain tradisional ya. Di situ tampak bangunannya bagus, namun masih menggunakan tangga saja ya di situ ya. Masih menggunakan tangga saja. Ini masih termasuk desain tradisional ya. Jadi UDL ini memang berakar dari bidang arsitektur ya. Jadi mengadopsi bidang arsitektur yang diterapkan dalam pendidikan ya. Gambar ini membandingkan 3 tahap perkembangan aksesibilitas lingkungan fisik sebagai analogi untuk memahami aksesibilitas dalam pendidikan ya. Jadi ini analoginya digambarkan dengan arsitektur uh, rumah dari masa ke masa ya. Nah, yang pertama tadi desain tradisional atau eksklusif. Nah, dilihat memang ada gedung megah ya, tetapi masih banyak anak tangga di pintu masuk ya. Jadi bangunan tersebut hanya menyediakan anak tangga. Pada model ini akses hanya tersedia bagi mereka yang tidak memiliki hambatan fisik. Dan mereka bisa masuk ke gedung itu, tapi mereka yang tidak memiliki hambatan fisik ya, yang reguler. Jadi hanya terbatas orang-orang tertentu yang bisa masuk ke gedung itu ya. Itu sebagai gambar yang pertama ya. Sebagai analogi pendidikan, yang pertama yaitu uh, ini menandakan bahwa kurikulumnya kaku ya, hanya bisa diikuti oleh murid-murid reguler, murid-murid rata-rata ya, tanpa mempertimbangkan perbedaan cara belajar. Jadi di sini arsitektur ini menganalogikan anak hanya yang diterima adalah murid-murid yang rata-rata ya. Sementara anak-anak yang cara belajar yang berbeda itu tidak bisa diterima. Nah, ini merupakan desain tradisional. Nah, pada gambar yang atas bagian kanan di sini akomodasi khusus ya, artinya eh, sudah ada akomodasi, sudah ada perubahan dibanding sebelumnya ya. Sudah ada akomodasi. Dengan apa? Dengan penambahan RAM ya. Nah, di sini tampak ada RAM-nya atau bidang miring di sisi tangga yang sudah ada ya. Di sisi tangga sudah ada RAM. Nah, ini ada penambahan. Nah, ini merupakan tahapan yang kedua ya, akomodasi khusus ya.
ini adalah upaya menambal ya, menambal dari kekurangan desain awal. Jadi desain awal ada kekurangannya, kemudian diperbaiki, ditambal dengan desain yang kedua ya. Akomodasi ini dibuat setelah gedung jadi. Jadi sifatnya itu reaktif ya, reaktif terhadap permasalahan yang ada. Oh ternyata anak-anak orang-orang yang menggunakan kursi roda tidak bisa melewati atau tidak masuk ke gedung sehingga dibuat ramp. Nah, makanya ini sebagai upaya menambal atau reaksi dari permasalahan yang ada. Termasuk juga untuk pengguna kursi roda dan juga orang tua dengan eh, kereta bayi ya. Jadi termasuk lansia juga sudah mulai bisa ya setelah memang ada masalahnya. Nah, ini dianalogikan dalam dunia pendidikan seperti guru yang memberikan tugas tambahan ya. Jadi guru memberikan tugas reguler, tapi juga ada tugas yang baru lagi untuk mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi sudah ada peningkatan dibanding sebelumnya, tapi belum mencapai ke ideal ya. Jadi alat bantu hanya saat menyadari ada siswa yang kesulitan, baru responnya bagaimana. Jadi sifatnya adalah modifikasi setelah masalah muncul ya. Jadi tahapan yang kedua itu modifikasi setelah ada masalah ya. Nah, kemudian yang paling bawah ada konsep universal design ya. Artinya inklusif dari awal. Nah, jadi ketika dari mulai gedung ini dibuat, dirancang, itu sudah dipikirkan ya, sudah dipikirkan untuk kedepannya. Jadi gedung gedung ini bersifat modern sejak awal dirancang, memperhatikan akses landai. Ya, jadi dari awal sudah dibuat akses landainya, tidak menunggu adanya kesulitan dari yang lain ya. Jadi dari awal sudah dirancang. Nah, konsep universal design berasal dari arsitektur tadi ya. Desain ini memikirkan semua jenis pengguna. Jadi dengan dibuat dari awal, baik yang reguler, yang hambatan fisik, misalnya menggunakan kursi roda, atau orang tua dengan kereta bayi, atau lansia, bisa mengaksesnya ya. Dan gedung itu sudah disiapkan dari awal. Memang disiapkan untuk semua, ya, untuk semua yang kemungkinan adukan sudah ya dari awal pembelajaran sudah dirancang bisa diikuti oleh semua anak. Nah untuk selanjutnya di sini desain universal untuk pembelajaran ya adalah strategi proaktif yang mendesain lingkungan belajar sehingga ada cara bagi diri dan uh, belajar ya. Jadi ini merupakan peta konsep ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini merupakan peta konsep eh, yang merangkum definisi, kemudian karakteristik, dan juga landasan utama dari desain universal dan desain universal untuk pembelajaran atau DUP ya atau UDL Universal Design for Learning. Jadi ini sebagai desainnya berbeda. Yang pertama dari strategi proaktifnya ya. Eh, Pertama dari strategi proaktif ya. Berbeda dengan model tradisional ya yang baru mencari solusi untuk siswa mengalih hambatan ya. Jadi kalau tradisional itu mencari solusi jika sudah dialami hambatan ya. Nah, ini UDL bersifat proaktif ya, bersifat proaktif. Artinya pendidik sudah mengantisipasi ya, sudah persiapan sebelumnya belajar sejak awal ya, sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya, jadi sebelum memulai sehingga pada waktunya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tanpa kecuali.
Yang kedua, merancang lingkungan belajar. Jadi dalam desain universal untuk pembelajaran ini, pertama pada eh, perancangan lingkungan, ya. Jadi lingkungan pun diperhatikan di sini, ya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan pembelajaran, ya, yang ramah bagi semua orang. Mengapa itu dilakukan? Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan dalam kurikulum sehingga lingkungan belajar itu yang menyesuaikan diri dengan siswa. Ya, lingkungan belajar menyesuaikan diri dengan siswa, bukan sebaliknya. Ya, jadi kita harus menyesuaikan kepada siswa sebelum siswa itu hadir. Ya, dari awal kita sudah mempersiapkan. Nah, ini fleksibilitas. Kurikulum tidak boleh kaku, ya. Jadi kurikulum sifatnya memang eh, sesuai dengan kondisi anak, ya, tidak boleh kaku. Harus ada banyak pilihan cara, ya, siswa dalam mengakses materi. Jadi dalam memahami materi tidak hanya secara, banyak caranya, ya. Eh, Mereka pun beragam cara untuk mengekspresikan pemahaman, ya, untuk memahami dan juga untuk mengeluarkan pemahamannya dia, menunjukkan pemahamannya juga beragam, ya, dan juga cara mereka termotivasi. Nah, bagaimana mereka termotivasi pun beragam. Setiap anak eh, memiliki motivasi yang berbeda. Biarkan mereka punya motivasi yang masing-masing, karena setiap anak motivasi bisa berbeda. Nah, yang keempat di sini adalah panduan merancang komponen instruksional, ya. Panduan eh, merancang komponen instruksional, ya. Nah, di sini untuk UDL memberikan kerangka kerja yang jelas, ya, untuk merancang 4 elemen utama pendidikan. Ya, jadi ada 4 utama, ya, dalam pendidikan. Yang pertama tujuan, ya. Tujuannya apa yang harus dicapai, ya. Dari tujuan kita tahu apa yang harus dicapai. Yang kedua metode, ya. Dari metode kita akan tahu bagaimana cara mengerjakannya, ya. Jadi caranya menggunakan metode itu. Kemudian juga ada materi, ya, materi atau konten. Media apa yang digunakan, ya, media apa yang digunakan. Kemudian ada asesmen, bagaimana mengukur keberhasilan, ya. Jadi asesmen yang dibuat harus benar-benar bisa mengukur semua anak, ya, tidak hanya mengukur sebagian besar saja, ya, tapi sebisa mungkin semua anak. Kemudian kerangka yang selanjutnya kita lihat berdasarkan wawasan ilmiah, ya, atau neuroscience, eh, tentang cara otak manusia belajar, ya. Jadi UDL tidak dibuat sembarangan, ya. Jadi memang ini bukan ilmu yang dibuat sembarangan, sudah dibuat secara ilmiah, ya, eh, berdasarkan penelitian, ya. Penelitian tentang apa? Tentang cara otak manusia belajar, ya. Jadi ini metode ini sudah menyesuaikan tentang cara otak manusia belajar. Ya sudah desain dengan melalui penelitian-penelitian, dengan melalui research, ya, sehingga terbentuk suatu pendekatan, ya, desain universal untuk pembelajaran, ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah 3 prinsip di sini, ya. 3 prinsip, ya. Apa 3 prinsip itu? Yaitu prinsip menyediakan berbagai cara keterlibatan, ya. Yang pertama keterlibatan, yang kedua menyediakan berbagai cara penyajian materi, ya. Bagaimana nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Dan yang ketiga menyediakan berbagai cara menunjukkan hasil belajar, ya. Jadi ada 3 prinsip yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu, ya.
Yang pertama keterlibatan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga menunjukkan hasil belajar ya, menunjukkan hasil belajar. Nah, secara khusus teknologi diintegrasikan dan dijalin ke dalam kerangka kerja ini untuk mendukung kebutuhan pembelajaran yang beragam. Nah, kita lihat di sini ada konsep UDL dan otak pembelajaran ya. Jadi ada hubungannya UDL dan otak pembelajaran dikaitkan dengan tiga prinsip UDL tadi ya, terkait dengan area otak di eh, area utama di otak ya. Di sini ada tiga bagian, yang kuning, kemudian yang hijau dan juga yang merah, yang mana ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama tadi yang kuning ini jaringan pengenalan ya. Bagian otak ini yang kuning itu otak depan ini jaringan pengenalan ya, atau recognition network. Nah, kuncinya sebagai apa dalam pembelajaran ya. Jadi otak yang bagian depan ini untuk mengetahui apa nih dalam pembelajaran ya. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan fakta ya, serta mengidentifikasi informasi yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, ini diolah di otak bagian depan ini seperti huruf, angka, suara, dan objek ya. Nah, bagian otak yang pertama ini ya, yang warnanya kuning. Hubungannya dengan UDL, prinsip mendasari multi representasi. Jadi yang kuning ini mendasari multi representasi ya. Karena cara setiap otak mengenali informasi berbeda-beda, pendidik harus menyajikan materi dalam berbagai format ya. Jadi setiap anak memiliki eh, cara ya, cara kerja otak yang berbeda-beda ya, kemampuannya berbeda-beda ya. Sehingga penyajian materi pun yang kita berikan kepada anak perlu berbeda juga formatnya. Mungkin ada yang disajikan secara teks, kemudian video, audio, atau gambar, ya, agar semua siswa bisa menangkap informasi tersebut. Ya. Jadi anak menangkapnya tentu dengan teknik yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jaringan afektif, ya di sini yang berwarna hijau, jaringan afektif berhubungan dengan mengapa ya, dalam pembelajaran ya, berhubungan dengan mengapa. Nah, fungsi otak bagian ini berkaitan dengan emosi, perasaan, dan juga motivasi ya. Ini berkaitan dengan emosi, perasaan, dan motivasi yang bagian otak tengah ini. Otak mengevaluasi apakah informasi tersebut menarik atau penting atau menantang. Nah, jadi itu yang mengevaluasi otak bagian yang ini ya. Apakah menarik, kemudian penting atau menantang ya. Nah, ini hubungannya dengan UDL, prinsip ini mendasari multi keterlibatan. Nah, berkaitan dengan keterlibatan ya di sini. Jadi pendidik perlu menyediakan berbagai cara untuk memotivasi siswa ya. Jadi perlu motivasi yang berbeda ya, agar anak terlibat ya dalam pembelajaran ya. Memberikan pilihan yang relevan, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa tetap fokus, semangat dalam pembelajaran. Jadi keterlibatan sangat perlu diperhatikan ya. Yang kedua, maaf, yang ketiga, jaringan strategis. Nah, di sini yang warnanya merah ya, jaringan strategis eh, berhubungan dengan bagaimana dalam pembelajaran ya. Berhubungan dengan bagaimana kita merespon dan bertindak. Nah, ini fungsi otak bagian ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir,
dan juga melaksanakan tugas, ya. Jadi berhubungan dengan merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan tugas, ya. Ini adalah cara kita merespon informasi eh, dan bertindak. Jadi lebih ke eksekusinya, ya, merespon informasi dan bertindak, ya. Seperti menulis esai, ya. Kemudian juga memecahkan soal matematika. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya, ya. Ada konsep bagaimana di dalam pembelajaran. Kemudian hubungannya dengan UDL di sini, ini mendasari multi tindakan dan ekspresi, ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang beragam dan juga ekspresi yang beragam. Karena setiap sistem memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan diri, ya. Kemudian pendidik harus memberikan kebebasan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka. Pendidik harus memberikan kesempatan, ya. Anak anak paham dengan cara apa, kemudian menunjukkannya pun eh, dengan cara yang mereka pilih sendiri, ya. Misalnya ada anak juga em, merasa paham ditunjukkan dengan tes tertulis, ya. Ada anak yang nyaman dengan tes tertulis, ya. Kemudian juga ada anak lebih nyaman dengan presentasi lisan atau membuat proyek. Nah, itu tiap anak tentu berbeda dan itu idealnya diakomodasi semuanya, ya. Karena tidak bisa dengan satu metode anak menyampaikan menunjukkan pemahamannya. Jadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemahaman. Nah, kita pertegas lagi, ya, kita perdalam lagi pemahaman mengenai tiga prinsip Universal Design for Learning (UDL) ini, tiga prinsip desain seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, kita belajar diperdalam kembali. Tadi yang pertama yaitu desain multiple means of engagement, ya. Jadi merancang berbagai sarana keterlibatan. Tadi, ya, merancang berbagai sarana keterlibatan, ya. Tadi untuk keterlibatan anak eh, dilibatkan dalam motivasi dan juga partisipasi yang beragam. Nah, ini yang prinsip yang pertama tadi, ya. Fokusnya tadi untuk menjawab pertanyaan mengapa tadi, ya. Menjawab pertanyaan mengapa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi anak, ya. Jadi setiap anak memiliki minat dan cara motivasi diri yang berbeda-beda. Pendidik harus menyediakan berbagai cara untuk menarik perhatian siswa, ya, memberikan tantangan yang sesuai dan menjaga keterlibatan mereka. Contohnya untuk meningkatkan motivasi anak, memberikan pilihan topik tugas, ya. Jadi anak diberikan kesempatan untuk memilih topik, ya, yang dia minati. Selama tujuannya sama dalam pembelajaran, konsepnya sama, anak diberikan topik yang berbeda yang dia minati, itu diperkenalkan. Kemudian menggunakan metode belajar berbasis permainan misalnya, itu juga untuk meningkatkan motivasi. Kemudian juga dengan diskusi kelompok, ya. Jadi setiap anak motivasinya berbeda-beda. Nah, ini pun bisa, ya, diberikan kesempatan pembelajaran dengan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, design multiple means of representation, ya. Jadi merancang berbagai cara untuk menyampaikan informasi. Menegaskan yang tadi lagi, beragam cara penyajian tadi, ya. Beragam cara penyajian, murid tentunya berbeda dalam cara mereka menangkap dan memahami informasi. Ada yang lebih mudah memahami melalui teks, ada yang lebih mudah memahami melalui video dan
praktik langsung ya. Nah, tentunya mereka tidak eh, dipisah-pisah dalam penyampaiannya, tetapi satu penyampaian em, meliputi ada teksnya, ada suaranya, kemudian juga ada videonya. Jadi memang diupayakan dia yang digunakan itu multi ya, bisa dipahami oleh berbagai karakter siswa. Jadi satu penyajian tapi memang bisa eh, dinikmati dengan berbagai moda ya, karena ada suaranya, ada tulisannya juga, dan juga ada videonya. Kemudian pendidik harus menyajikan materi dalam berbagai format. Tadi yang format buku, kemudian dilengkapi audio, dilengkapi infografis, atau mungkin dengan eksperimen ya. Jadi multisensori ya yang diberikan. Murid memiliki akses yang sama terhadap ilmu. Nah, yang ketiga di sini rancangan berbagai sarana aksi dan ekspresi eh, siswa memiliki cara terbaik untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui ya, dengan berbagai aksi dan ekspresi secara fleksibel. Ya, misalnya seorang murid sangat pintar bercerita lisan, tapi kesulitan menulis ya. Jadi dia memang dominannya di bercerita misalnya, ada kesulitan di menulis. Nah, pendidik memberikan kebebasan dengan kemampuan potensi yang ada ya, bagi mereka untuk memilih cara mereka meng- menunjukkan kemampuannya, atau mungkin dengan membuat video, poster, kemudian presentasi lisan atau karya tulis ya. Nah, ini eh, cara mereka menunjukkan pemahamannya, perlu diberikan kebebasan untuk siswa agar bisa memilih. Nah, untuk lebih jelasnya, ada perbedaan yang signifikan antara UDA dan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran diferensiasi lebih dulu dipahami, lebih dulu keluar ya, kita pelajari sama-sama. Sementara UDL mungkin termasuknya baru. Nah, kita lihat perbedaannya antara UDL dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk UDL ini eh, merupakan pembelajaran yang memperbaiki proses pembelajaran ya. Pembelajaran yang memperbaiki proses pembelajaran ya. Ya, jadi dalam hal ini pendidik merancang desain pembelajaran ya, materi, metode dan alat yang sangat fleksibel dari tahap perencanaan ya. Dari awal apapun anaknya. Jadi untuk UDL ini kita tidak melihat nanti kira-kira anaknya seperti apa, kesulitannya apa saja, tidak. Tapi semua jenis kesulitan kita sudah mempersiapkan dari awal. Ya, kita sudah mempersiapkan dari awal. Jadi sangat fleksibel dari mulai tahap perencanaan. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangi hambatan belajar bagi semua siswa ya, semua siswa tanpa kecuali sebelum hambatan itu muncul ya. Jadi saya mengulang-ulang bahwa untuk UDL ini dari awal sudah dipersiapkan tanpa melihat apa atau seperti apa anak-anak yang akan kita hadapi nanti. Tapi dari awal sudah dipersiapkan dengan berbagai metode, berbagai media sebelum hambatan itu muncul ya. Nah, ibaratnya membangun gedung yang sudah memiliki jalur landai sejak awal, sehingga semua orang baik yang menggunakan kursi roda atau pejalan kaki bisa masuk tanpa merasa dibedakan. Jadi, jadi kita proaktif eh, dari awal sudah dipersiapkan. Nah, adapun untuk pembelajaran berdiferensiasi, nah di sini sifatnya perbaikan ya, perbaik, perbaik, perbaiki murid
ya cenderungnya reaktif ya. Kalau tadi pertama proaktif, nah ini yang kedua penilaian diferensi ini itu reaktif ya, perbaiki murid. Ya, artinya ada hal-hal hambatan baru dimunculkan, bagaimana metodenya, ada perubahan metode ya setelah diketahui hambatannya. Nah, fokus pada kebutuhan spesifik individu murid ya kalau untuk yang eh, diferensiasi. Guru mengidentifikasi perbedaan mereka di tengah jalan. Oh, ternyata ada permasalahan seperti ini. Nah, baru guru merubah metodenya. Nah, itu untuk diferensiasi. Nah, kita eh, refleksi strategi pengembangan, kita refleksi strategi pembelajaran inklusif ya. Ada beberapa strategi pembelajaran di sini yang kita perlu refleksikan. Yang pertama di sini menyusun daftar periksa bagi peserta didik ya. Jadi kita membuat checklist dulu ya, membuat checklist dulu. Checklist untuk peserta didik ya. Apa tujuannya? Menyiapkan daftar periksa ini untuk mempermudah peserta didik dalam mengatur tugasnya ya. Beberapa anak ya, terutama yang berkhusus itu kesulitan memanage tugas. Ya, untuk itu kita siapkan apa saja yang harus dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan baru di checklist. Kalau sudah dikerjakan baru di checklist. Ya, jadi tahap pertama kita menyusun daftar periksa atau checklist bagi peserta didik. Yang hal yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yaitu instruksi yang beragam. Ya, apakah sudah kita memberikan instruksi yang beragam, ya, berbagai format, ya, baik tertulis, gambar ataupun lisan, ya, atau kita hanya membuat atau menyiapkan satu format saja. Nah, kita bisa mengevaluasi diri, ya, kita checklist apakah kita sudah menyiapkan berbagai format atau hanya satu program. Kenapa kita melakukan berbagai format? Agar dapat dipahami oleh peserta didik eh, dengan berbagai gaya belajar. Nah, siklus yang kedua, apakah kita sudah menyiapkan pilihan presentasi? Kita juga bisa memilih ya atau tidak. Ya, kita merefleksikan diri, memberikan opsi kepada peserta didik untuk mempresentasikan pemahamannya mereka, baik lisan, gambar ataupun esai. Ya, apakah kita sudah memberikan berbagai opsi atau kita hanya menyiapkan satu opsi? Itu juga kita sebagai sarana refleksi kita. Yang keempat di sini kita juga perlu menulis refleksi ya. Kita lihat anak-anak uh, mewajibkan peserta didik menulis refleksi tentang tugas yang telah mereka selesaikan. Apakah mereka diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi atau tidak? Ya, kita bisa merefleksikan masing-masing. Yang kelima, berikan jawaban. Ini juga penting ya, apakah kita sudah melakukan, memberikan kesempatan dengan memberikan jawaban, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan jawaban bagi ya yang mereka mengalami kesulitan menulis. Ya, beberapa anak yang mengalami kesulitan menulis perlu dibantu dengan memberikan jawabannya. Artinya anak mendiktekan, kemudian kita membantu ya menjawabnya dengan secara tertulis ataupun mungkin anak mendiktekan teman sebayanya yang membantu menulisnya. Karena memang anak itu ada kesulitan dalam menulis ya. Nah, apakah kita sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak seperti itu? Nah, kita juga sebagai sarana untuk refleksi. Kemudian juga menampilkan video dengan teks ya. Apakah kita sudah menampilkan video? Ya. Apakah video kita
sudah ada teksnya, ya. Jadi memang diperlukan video dengan teks terjemahan atau caption untuk mempermudah pemahaman. Ada anak mungkin lebih paham dengan visual, tapi juga ada anak yang lebih paham dengan teks, ya, dengan tulisan. Dan kita pun bisa mengakomodasinya. Kemudian juga apakah kita sudah memberikan bantuan dengan daftar istilah atau glosarium? Kita juga perlu merenungkan, ya, karena memang beberapa anak perlu dibantu dengan glosarium, ya. Jadi kita perlu menyediakan daftar istilah untuk membantu memahami kosakata baru pada setiap topik, ya. Kemudian yang kedelapan, memilih dan membentuk kelompok sendiri, ya. Jadi beberapa anak memang akan lebih paham, ya, ketika belajar secara kelompok. Apakah kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk melakukan kerja kelompok, ya, eh, sesuai dengan anggotanya yang mereka pilih. Nah, kita pun perlu merefleksikannya. Kemudian yang kesembilan, memilih topik, ya, memilih topik, penelitian ataupun tugas-tugas sesuai dengan minatnya, ya. Jadi untuk proyek ataupun penelitian ataupun tugas mereka, ya, perlu mereka yang memilihnya. Sehingga pertanyaan berikutnya yaitu strategi mana yang paling sering Anda gunakan, ya. Dari kesembilan ini, strategi mana yang paling sering Anda gunakan? Kemudian dari kesembilan ini, strategi mana yang belum pernah Anda coba, ya. Dan juga strategi mana yang paling berdampak bagi peserta didik. Kita juga bisa melihat, karena kelas satu dan kelas yang lain bisa berbeda yang paling berdampaknya. Kemudian apa strategi baru yang ingin Anda coba, ya. Kira-kira strategi di luar yang ini apa strateginya? Mungkin juga ada eh, strategi yang ke-9, ke-10, ke-11. Ya, jadi bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, ini